Proses selanjutnya, evaluasi performance produksi ayam. Proses evaluasi performance di masa growing, atau masa pertumbuhan, sangat penting dilakukan terutama di umur ayam mulai 25 hari. Proses evaluasi meliputi: pertama, evaluasi jumlah konsumsi pakan dan minum ayam. Apakah jumlahnya sesuai dengan standar umur dan bobot ayamnya, atau tidak? Yang kedua, penambahan bobot ayam per hari, atau ADG, ini penting dievaluasi, karena akan berpengaruh terhadap efisiensi pakan, atau FCR, dengan catatan, penambahan Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai proses masa pertumbuhan ayam, atau masa growing. Seperti yang sudah kita ketahui, pada proses masa growing, atau proses masa pertumbuhan atau disebut juga masa proses pembesaran sel-sel, atau pembentukan organ-organ ayam, pada prinsipnya, sama dengan proses masa brooding, pada intinya bagaimana cara mengkondisikan ayam di kandang, supaya nyaman. Pada proses masa growing, atau masa pertumbuhan, faktor pendukung yang utama adalah hasil pencapaian dari proses masa brooding minggu pertama dan kedua, terutama feed intake, bobot, dan kesehatan ayam. Dengan tercapainya target feed intake dan bobot ayam di masa brooding, ini sudah menjadi modal awal yang sangat penting dalam kelancaran proses produksi di umur selanjutnya. Kemudian, faktor selanjutnya yang perlu dilakukan dan diperhatikan adalah pengaturan kecepatan angin, atau kebutuhan oksigen, atau udara di kandang. Dalam manajemen produksi ayam broiler, pengaturan udara sangat penting dan utama. Berikut standar kebutuhan kecepatan angin berdasarkan umur atau usia ayam. Kebutuhan kecepatan angin berdasarkan umur atau usia ayam. Berikut standar kebutuhan kecepatan angin pada masa growing, atau umur 15 hari sampai dengan 21 hari, adalah 0,8 sampai dengan 1,2 meter per detik. Dengan estimasi, kecepatan angin di area inlet 1,2 meter per detik, kemudian di area tengah, 1 meter per detik, dan di area outlet 0,8 meter per detik. Selanjutnya, kebutuhan kecepatan angin pada umur 22 hari sampai dengan 28 hari, di area inlet 1,8 meter per detik, dan di area tengah kandang 1,6, serta di area outlet 1,3 meter per detik. Selanjutnya, kebutuhan kecepatan angin di umur 29 sampai dengan umur 35 hari adalah 1,9 meter per detik sampai dengan 2,4 meter per detik, dengan estimasi kecepatan angin di area inlet 2,4 meter per detik, kemudian kecepatan angin di area tengah kisaran 2,1 meter per detik,
dan kecepatan angin di area outlet 1,9 meter per detik. Berikutnya, kebutuhan kecepatan angin, di umur 36 sampai dengan umur 42 hari, adalah 2,5 meter per detik, sampai dengan 3,2 meter per detik, dengan estimasi kecepatan angin, di area inlet 3,2 meter per detik, kemudian kecepatan angin di area tengah kandang, kisaran 2,8 meter per detik, dan kecepatan angin di area outlet 2,5 meter per detik. Berikut, gambaran kondisi kandang, berdasarkan posisi atau area bagian kandang, dan gambaran arah pergerakan angin. Di area inlet, kondisi suhu cenderung lebih dingin, dan kecepatan angin lebih tinggi. Kemudian, di bagian area tengah, kondisi suhu lebih normal, dan kecepatan anginnya. Berikutnya, di area outlet, kondisi suhu cenderung lebih panas, dan kecepatan angin lebih lambat. Berikutnya yang harus diperhatikan, dan dilakukan, adalah pengendalian suhu dan kelembaban. Pada masa growing, kebutuhan suhu relatif lebih rendah, bila dibandingkan dengan masa brooding, karena di masa pertumbuhan, atau masa growing, ayam akan menghasilkan panas dari tubuh ayamnya, dari proses metabolisme ayam, salah satunya. Dan korelasi kelembaban, terhadap suhu efektif, atau suhu yang dirasakan oleh ayam, sangat penting diperhatikan, supaya tidak terjadi heat stress, atau stres akibat kepanasan. Berikut beberapa faktor penyebab dan ciri-ciri ayam heat stress. Seperti yang kita ketahui, bahwa ayam tidak memiliki kelenjar keringat, sehingga apabila kondisi suhu yang dirasakan ayam lebih panas, maka ayam akan mengeluarkan panas tubuh ayamnya, melalui proses pernafasan, melalui paru-paru. Berikut ciri-ciri ayam mengalami heat stress, atau stres kepanasan, diantaranya. Biasanya diawali dengan ayam kondisi ayam menghap-menghap, kaki ayam selonjoran, dan sayap dikepakan, atau ayam mengalami penting dan gasping. Selanjutnya, ciri ayam heat stress, atau stres kepanasan, adalah dengan meningkatnya frekuensi konsumsi air minum yang signifikan pada ayam. Hal-hal di atas penting diperhatikan dengan mengatur, atau mengendalikan kondisi suhu dan kelembaban di kandang. Berikutnya, yang harus diperhatikan, pada masa growing, adalah perawatan litter, atau alas sekam, untuk pengendalian bau amoniak di kandang. Kondisi litter, atau alas sekam, jangan sampai basah atau menggumpal, karena amoniak sangat berbahaya, bagi kesehatan ayam. Untuk kondisi sekam yang menggumpal, sebaiknya disisit dan diangkat, diganti dengan sekam baru, supaya tidak memicu bau amoniak yang tinggi, dan kendalikan kondisi litter, atau sekam selalu kering. Sebagai catatan, untuk pengendalian amoniak, atau perawatan litter atau sekam di kandang, sebaiknya dilakukan pencegahan sebelum terjadi sekam basah atau lembab, yang memicu bau amoniak tinggi. Jangan sampai menunggu kondisi litter atau sekam basah atau lembab. Berikutnya, hal yang perlu diperhatikan, tempat pakan dan tempat minum, yang meliputi. Pertama, rasio jumlah tempat pakan dan tempat minumnya. Seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, rasio jumlah kebutuhan tempat pakan dan minum berdasarkan jenis dan ukurannya. Ini sangat penting diperhatikan, karena sangat mempengaruhi terhadap jumlah konsumsi pakan dan minum ayam, serta kerataan dan pertumbuhan ayam. Selanjutnya, posisi ketinggian tempat pakan dan tempat minum, disesuaikan dengan umur, atau ketinggian ayam. Untuk tempat pakan, ketinggiannya sedada atau setinggi tembolok ayam. Dan untuk posisi ketinggian tempat minum galon manual atau automatic bell drinker, setinggi punggung ayam. Kemudian, untuk ketinggian tempat minum nipple, disesuaikan dengan jangkauan ayam, atau 2-3 cm di atas kepala ayam. Selanjutnya, yang harus diperhatikan, kebersihan tempat pakan dan tempat minum, ini sangat penting diperhatikan, supaya pakan dan air minum tidak mudah terkontaminasi oleh bakteri,
atau virus atau bibit penyakit lainnya. Jadi pembersihan terutama tempat minum harus rutin dilakukan, supaya terjaga kebersihannya. Selanjutnya, sanitasi atau pengendalian penyakit di kandang. Sanitasi wajib dilakukan di dalam dan di luar area kandang, dengan cara disemprot desinfektan, dilakukan secara merata, dan rutin. Penyemprotan di dalam kandang, dilakukan pada liter atau alas sekam, dengan rata dan berkabut. Selanjutnya, hindarkan barang-barang yang tidak dipakai berada di dalam kandang. Pastikan, prinsip biosecurity dijalankan dengan baik, dan benar. Seleksi ayam, perlu dilakukan untuk membantu memperbaiki pertumbuhan dan kerataan ayam. Seleksi dilakukan mulai pada umur ayam 14 hari, atau setelah full kandang. Berikut, ayam yang perlu diseleksi. Pertama, ayam yang pertumbuhannya tertinggal, atau kerdil, diseleksi dan dipisahkan dengan ayam yang normal, kemudian dikumpulkan, dalam area tersendiri khusus ayam kerdil, atau pertumbuhannya tertinggal. Diharapkan setelah diseleksi, dan dipisahkan pada masa growing, pertumbuhan di hari berikutnya akan menyusul ketertinggalan pertumbuhannya. Selanjutnya, ayam yang harus diseleksi, adalah ayam yang kondisinya cacat, atau sakit. Ini penting dilakukan terutama pada ayam sakit, untuk menghindari penularan, atau kontaminasi penyakit pada ayam yang lainnya. Penjarangan, atau panen awal, bertujuan untuk memperbaiki kondisi manajemen di kandang, terutama density, atau kepadatan. Dengan dilakukannya penjarangan, diharapkan kondisi kepadatan berkurang, yang otomatis sirkulasi udara jadi lebih baik, karena lebih longgar, dan juga mengurangi persaingan, dalam konsumsi pakan dan minum, diharapkan, akan membantu mengoptimalkan penambahan bobot, atau pertumbuhan ayamnya. Selanjutnya, dengan melakukan penjarangan, dengan cara mengeluarkan, atau memanen awal ayam hasil seleksian, atau kondisi ayam yang pertumbuhannya lambat, atau kerdil, maka pertumbuhan ayam akan lebih seragam, dan optimal. Selanjutnya, dengan adanya proses penjarangan, bisa memaksimalkan kapasitas populasi kandang. Dengan catatan, pertama, rasio jumlah peralatannya sesuai kebutuhan dengan jumlah populasi awal. Yang kedua, proses seleksi dilakukan secara maksimal dan bertahap. Yang ketiga, proses penjarangan dilakukan sebaik mungkin, jangan sampai mengganggu, atau memicu stres pada ayam yang normal. Kemudian dalam proses penjarangan, proses sanitasi diperketat, terutama terhadap kendaraan panen, yang masuk ke area kandang, harus sudah melewati sanitasi. Supaya tidak terjadi kontaminasi penyakit dari luar. Proses selanjutnya, evaluasi, performance produksi ayam. Proses evaluasi performance di masa growing, atau masa pertumbuhan, sangat penting dilakukan terutama di umur ayam mulai 25 hari. Proses evaluasi, meliputi: pertama, evaluasi jumlah konsumsi pakan dan minum ayam. Apakah jumlahnya sesuai dengan standar umur dan bobot ayamnya, atau tidak? Yang kedua, penambahan bobot ayam per hari, atau ADG, ini penting dievaluasi, karena akan berpengaruh terhadap efisiensi pakan, atau FCR, dengan catatan, penambahan bobot ayam per hari, minimal 80 sampai dengan 100 gram per hari. Kemudian, yang ketiga, evaluasi persentase kematian ayam per hari. Dengan mengevaluasi jumlah kematian ayam per harinya, kita bisa mengetahui kondisi produksi ayam, terutama kesehatan ayamnya. Dengan standar, persentase kematian ayam minimal, 0,1% per hari. Sebagai catatan, evaluasi penambahan bobot ayam per harinya, dilakukan sampling timbang di waktu yang sama di hari berikutnya, kemudian pengambilan sampling bobot ayam, diambil dari 3 tempat atau area depan, area tengah, dan area belakang kandang. Proses panen, merupakan proses akhir dari keseluruhan proses produksi budidaya ayam di kandang.
Maka dengan demikian, dalam melaksanakan proses panen ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan. Yang pertama, menentukan bobot dan umur ayam mulai dipanen. Dalam penentuan bobot ayam mulai panen, sebaiknya dilakukan berdasarkan kondisi performance produksi ayam. Dalam kondisi normal, kita bisa mulai melakukan proses panen pada umur 33 hari dengan estimasi bobot 2 kg sampai dengan 2,2 kg. Dengan pertimbangan performance produksi, kita bisa melakukan proses panen lebih awal dari rencana atau target bobot dan umur ayam yang disebabkan karena kondisi ayam sakit, terserang suatu penyakit, atau faktor lain yang mengharuskan ayam dipanen lebih awal. Dengan pertimbangan performance produksi menurun, yang akan mengakibatkan kerugian, atau mengurangi keuntungan. Kemudian, proses yang harus diperhatikan, adalah pelaksanaan panen. Saat pelaksanaan panen, sebaiknya dilakukan, di waktu pagi, sore, atau malam hari, di mana waktu tersebut, intensitas panas dari sinar matahari tidak terlalu panas, dan suhu lingkungan kandang juga cukup rendah, untuk mengurangi agar ayam tidak terlalu stres akibat kepanasan. Kemudian dalam proses penangkapan ayam di kandang, buatlah penyekatan ayam secara bertahap, sesuai dengan jumlah ayam, yang akan ditangkap terlebih dahulu, supaya ayam yang lainnya tidak terganggu atau stres. Hindari terlalu padat dalam sekatan, supaya ayam tidak terjadi penumpukan berlebihan, yang bisa mengakibatkan stres atau kematian. Hindari penangkapan ayam secara kasar, supaya tidak terjadi stres. Kemudian, proses pemberian pakan dalam masa panen, sebaiknya jangan memberikan full feed, pemberian pakan diberikan secukupnya, untuk kebutuhan konsumsi estimasi, selama 12 jam minimal 8 jam, sebelum ayam dilakukan proses panen, dengan catatan, pakan selalu tersedia di tempat pakan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Supaya menghindari sisa pakan yang berlebihan. Hindari pemberian pakan secara mendadak, sebelum proses panen, supaya tidak terjadi tembolok, atau jendol, supaya tidak terjadi komplain dari pembeli, saat proses panen. Berikutnya, hal yang tidak kalah pentingnya, dalam proses panen, adalah, kalibrasi timbangan. Sebelum melakukan penimbangan, sebaiknya timbangan, dikalibrasi terlebih dahulu, untuk menghindari, terjadinya kesalahan hitung, yang bisa mengakibatkan tidak optimalnya bobot timbangan ayam, dan menyebabkan kerugian. Demikian beberapa faktor yang harus diperhatikan, dan dilakukan, di masa growing atau masa pertumbuhan ayam broiler. Jadi, bisa kita simpulkan, bahwa, dalam proses produksi pemeliharaan ayam broiler, faktor utama yang paling menentukan hasil produksi yang maksimal, adalah memaksimalkan manajemen produksi di kandang, di masa brooding, terutama masa brooding, 24 jam hari pertama, dan memaksimalkan feed intake minggu pertama. Kemudian, memaksimalkan proses di masa growing, sampai dengan proses panen. Berikutnya, pelaksanaan biosecurity yang baik dan benar, yang sangat menentukan, terhadap kesehatan ayam. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran, dan pertanyaan, silahkan tulis, di kolom komentar. Jangan lupa, klik, like, subscribe dan share.